Halo teman-teman, saya Fatimah Tuzara dan rekan saya Ratna Dewi Mendayasari dari kelompok 6 Bahasa Indonesia. Dalam pertemuan pada kali ini, kita akan membahas bab dengan judul diksi. Adapun subjudul yang pertama ada pengertian diksi, yang kedua ada pilihan kosakata, dan yang ketiga ada gaya bahasa idiom dan ungkapan idiomatik. Diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Pada saat seorang penutur menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, ia memilih dari kosakata yang dimilikinya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun masalah pilihan kata berkaitan dengan 4 hal berikut. 1. Penggunaan kata-kata untuk menyampaikan suatu gagasan, pembentukan kelompok kata yang tepat, dan pemilihan gaya yang tepat untuk suatu situasi. 2. Kemampuan membedakan secara tepat makna dari gagasan yang ingin disampaikan. 3. Kemampuan untuk menemukan kata yang sesuai dengan nilai rasa kelompok sasaran. 4. Penguasaan Dalam pemilihan kata dengan baik, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, kata umum dan kata khusus. Kata umum dan kata khusus digunakan untuk memberi informasi yang akurat kepada pembaca dan membangkitkan sugesti dalam diri pembaca. Contohnya, kami memelihara hewan ternak di rumah. Salah satunya ayam dan sapi. Yang kedua, kata indria. Kata indria adalah kata-kata yang menggambarkan, menyatakan pengalaman manusia yang diterima atau diserap oleh panca indera. Maka dihasilkan serapan kata indera penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, dan penciuman. Maka dalam penggunaan kata khusus indria ini akan memperlihatkan daya guna sebuah kata, terutama dalam membuat sebuah deskripsi. Contohnya, tutur katanya manis sekali, sorot matanya begitu tajam. Yang ketiga, ada kata formal, semi-formal, dan non-formal. Penggunaan kata formal, semi-formal, dan non-formal berkaitan dengan siapa yang menjadi pembaca atau pendengar. Pengetahuan penulis dan pembicara akan situasi juga akan mempengaruhi pilihan katanya. Dengan pemakaian kata ganti saya, aku, atau gue sangat bergantung pada situasi dan pada siapa kita berbicara. Contohnya, saya makan ikan di laut. Selanjutnya ada jargon. Jargon sendiri adalah kosakata atau kata-kata khusus yang kerap digunakan oleh sebagian orang dalam lingkungan tertentu. Misalnya pada sebuah organisasi yang tentu mempunyai jargon sendiri dan digunakan untuk memperlihatkan identitas mereka atau membangkitkan semangat para anggotanya. Contohnya, jamku lebih berarti daripada kata-kata yang tak bermakna. Jangan hanya menunggu, tapi ciptakan waktumu sendiri. Selanjutnya ada kata percakapan. Kata percakapan adalah kata-kata yang dapat digunakan dalam ragam lisan, tetapi tidak digunakan dalam ragam tulis. Contohnya, kata tapi. Kata tapi dalam ragam lisan diucapkan tapi. Sedangkan di dalam ragam tulis, kata tapi ditulis tetapi.
Contoh kedua, kata bisa. Dalam ragam lisan, kata bisa diucapkan bisa. Sedangkan dalam ragam tulis, kata bisa ditulis dapat. Yang terakhir ada kata slang. Kata slang adalah kata-kata percakapan yang menjurus ke arah non-standar yang disusun secara khas, seperti bahasa prokem atau bahasa gaul. Contohnya, baper, bawa perasaan. Selanjutnya ada gaya bahasa, idiom, dan ungkapan idiomatik. Yang pertama adalah gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa adalah pemakaian bahasa tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah suasana semakin hidup, baik secara lisan maupun tertulis. Gaya bahasa mengandung 3 unsur. Yang pertama, kejujuran. Yang dimaksud dari kejujuran di sini ialah mengikuti aturan-aturan, kaidah-kaidah yang baik dan benar dalam berbahasa. Yang kedua, ada sopan santun. Sopan santun dalam gaya bahasa di sini ialah memberi penghargaan atau menghormati orang yang diajak bicara, khususnya pendengar atau pembaca. Yang ketiga, ada menarik. Gaya bahasa yang menarik dapat diukur melalui beberapa komponen. Yang pertama, variasi humor yang sehat. Kedua, pengertian yang baik. Ketiga, tenaga hidup. Keempat, penuh daya khayal. Yang kedua, ada idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Menurut Badudu, idiom adalah bahasa yang teradatkan. Contohnya, kambing hitam. Dalam peristiwa pencurian itu, justru Hansip yang menjadi kambing hitam, padahal ia tidak tahu apa-apa. Contoh kedua, ada naik daun. Artis cantik itu tengah naik daun. Selanjutnya yang ketiga ada ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan idiomatik juga bisa disebut dengan kata-kata yang mempunyai sifat idiom yang tidak terkena kaidah ekonomi bahasa. Contohnya adalah Menteri Dalam Negeri bertemu Presiden SBY. Itu salah. Yang benar adalah Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden SBY. Pembahasan yang terakhir ada kamus sebagai sumber diksi. Kamus merupakan sumber buku referensi yang membuat daftar kosakata yang terdapat dalam sebuah bahasa, yang disusun secara alfabetis disertai batasan dan keterangan bagaimana menggunakan kata itu. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.